Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknologi las. Yang pertama adalah profil saya. Nama saya Bram Aditya Wicaksono, NIM K2524061, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2024. Yang pertama adalah pengertian. Teknologi las atau pengelasan adalah metode atau penyambungan dua atau lebih material, umumnya logam, dengan cara mencairkan bagian yang akan disambung menggunakan sumber panas yang tinggi. Proses ini melibatkan pemanasan hingga material meleleh, kemudian dibiarkan mendingin untuk membentuk sambungan yang kuat dan permanen. Definisi las. Las didefinisikan sebagai ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilakukan dalam keadaan cair. Menurut Deutsche Industrie Norman atau DIN, las merupakan metode untuk menyambung dua bagian logam secara permanen dengan menggunakan tenaga panas. Proses pengelasan melibatkan pemanasan tepi lempengan logam hingga meleleh, kemudian menggabungkan keduanya sehingga terbentuk sambungan. Jenis profesi dalam pengelasan. Dalam bidang pengelasan terdapat berbagai jenis profesi. Berikut adalah beberapa profesi utama dalam pengelasan. Yang pertama adalah welder atau pengelas. Profesional yang melakukan proses pengelasan secara langsung. Mereka memiliki keterampilan untuk menggunakan berbagai teknik dan peralatan las, serta memahami sifat material yang dilas. Yang kedua adalah welding engineer atau insinyur pengelasan. Seorang insinyur merancang dan mengembangkan proses pengelasan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa metode yang digunakan efisien dan sesuai dengan standar keselamatan serta kualitas. Yang ketiga adalah welding inspector. Inspektur pengelasan, seorang profesional yang bertugas untuk memeriksa dan menilai kualitas sambungan las. Mereka memastikan bahwa hasil pengelasan memenuhi spesifikasi teknis dan standar industri. Yang selanjutnya adalah welding technician atau teknisi pengelasan. Orang yang mendukung insinyur pengelasan dengan melakukan pengujian dan analisis terhadap proses las. Mereka juga membantu dalam pemeliharaan peralatan las. Selanjutnya adalah welding supervisor atau pengawas pengelasan. Individu yang mengawasi tim pengelas di lapangan. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur pengerjaan, memastikan keselamatan dan menjaga kualitas hasil pengelasan. Selanjutnya adalah jenis-jenis metode pengelasan. Pengelasan listrik menggunakan arus listrik untuk menghasilkan panasnya cukup, melelehkan logam dan bahan pengisi. Terdapat dua jenis utama, yaitu shielded metal arch welding atau SMAW dan gas metal arch welding atau GMAW. Pengelasan gas memanfaatkan gas terbakar seperti asetilena untuk melelehkan logam. Metode ini cocok untuk logam tipis dan dapat digunakan di lingkungan yang terbuka. Selanjutnya adalah pengelasan busur listrik. Menggunakan busur listrik antara elektroda dan logam untuk menghasilkan panas yang diperlukan. Jenis-jenisnya yaitu SMAW, gas tungsten arch welding GTAW, dan submerged arch welding SAW. Pengelasan tungku gas melibatkan penggunaan tungku gas untuk memanaskan logam hingga suhu tinggi sebelum menyatukan bahan. Selanjutnya adalah jenis-jenis metode pengelasan, yaitu pengelasan gesek, mengandalkan gesekan antara dua bahan logam untuk menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan dan menyatukan logam. Pengelasan laser menggunakan sinar laser yang terfokus untuk mencairkan dan menyambungkan logam dengan presisi yang tinggi. Pengelasan resistensi menggabungkan dua logam dengan menekan dan meneruskan arus listrik yang tinggi, di mana panas dihasilkan oleh resistensi listrik saat arus melewati logam. Proses kerja dari pengelasan. Yang pertama, persiapkan material. Pastikan bahan yang akan dilas bersih dari kotoran, minyak, atau karat untuk hasil las yang optimal. Pemilihan metode pengelasan. Tentukan jenis pengelasan yang akan digunakan berdasarkan material dan ketebalan logam. Proses pengelasan. Lakukan pengelasan dengan memperhatikan suhu, kecepatan, teknik pengelasan yang benar. Pendinginan dan pemeriksaan. Biarkan sambungan las mendingin dengan baik, lalu melakukan pemeriksaan untuk
Memastikan tidak ada yang cacat seperti retakan atau ketidaksempurnaan pada las. Pembersihan dan finishing. Bersihkan area las dari sisa-sisa terak atau kotoran yang muncul selama proses pengelasan. Lakukan pengecatan atau perlindungan tambahan jika diperlukan. Selanjutnya adalah masalah dalam pengelasan dan solusinya. Yang pertama, kualitas sambungan las. Masalah ketidaktepatan teknik pengelasan, bahan yang tidak sesuai atau mesin yang tidak optimal dapat menurunkan kualitas sambungan. Solusinya yaitu gunakan teknik pengelasan yang tepat, pilih bahan pengisi yang sesuai, dan pastikan mesin dalam kondisi baik serta terkalibrasi. Yang kedua, retak pada hasil las. Masalahnya yaitu retak dapat terjadi karena perbedaan suhu yang ekstrim atau ketegangan saat pendinginan. Solusinya yaitu kendalikan suhu saat pengelasan yang berlebihan pada sambungan. Kemudian adalah korosi. Masalah pengelasan dapat menghilangkan lapisan pelindung, meningkatkan risiko pada korosi pada logam. Solusinya adalah gunakan bahan pelindung atau lakukan perlakuan tambahan seperti pengecatan atau pelapisan anti karat. Selanjutnya yang terakhir adalah deformasi atau perubahan bentuk. Masalah adalah suhu tinggi dalam pengelasan dapat menyebabkan deformasi pada material. Solusinya yaitu atur suhu pengelasan dengan tepat agar dapat meminimalkan deformasi. Kesimpulannya adalah teknologi las merupakan salah satu metode penting dalam menyatukan material logam dengan cara yang efektif dan efisien. Berbagai metode pengelasan seperti busur, MIG, TIG, atau gas memiliki keunggulan dan aplikasi yang masing-masing. Profesi dalam pengelasan sangat beragam, mulai dari welder, insinyur, hingga inspektur yang berperan dalam memastikan kualitas dan keamanan hasil las. Masalah pengelasan seperti retakan, korosi, dan deformasi perlu diatasi dengan teknik yang tepat, melalui pemahaman proses kerja yang benar dan penggunaan teknologi yang tepat. Hasil pengelasan yang optimal dapat tercapai. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.